Halo pemirsa, selamat malam. Senang sekali Berita Satu Malam bisa kembali hadir menemani Anda. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami akan hadirkan beragam informasi dari dalam negeri maupun mancanegara. Saya Patricia Mopali. Inilah Berita Satu Malam selengkapnya di TV Persatu Menginspirasi. Informasi pertama pemirsa, seorang pegawai tenan di kawasan wisata kolam renang Atlantis Ancol diduga melakukan pelecehan dengan merekam pengunjung yang sedang mandi. Pihak Atlantis Ancol pun meminta maaf dan memecat pelaku. Pencurian motor terjadi saat warga tengah sholat maghrib di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Sementara sepeda seharga belasan juta digondol maling saat sang pemilik tengah berbuka puasa. Ya pemirsa, ada saja yang dilakukan seorang pria warga Sukabumi, Jawa Barat, di mana ia mengaku menjadi korban pembegalan dan kehilangan uang hingga puluhan juta rupiah. Bahkan membuat laporan palsu ke polisi. Ternyata ia berpura-pura dibegal karena takut dimarahi istri karena selingkuh. Pemirsa, rapat antara Kapolri dengan Komisi 3 DPR RI sempat terhenti karena ada seorang perempuan yang teriak histeris di ruang rapat. Perempuan itu kecewa karena laporannya tidak ditindaklanjuti, padahal ia mengaku sebagai korban koperasi bodong. Pemirsa, viral di media sosial, surat berkop Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Tasikmalaya yang meminta tunjangan hari raya atau THR ke perusahaan otomotif atau PO Budiman. Sejumlah pihak yang terlibat dalam pembuatan surat itu pun kini tengah diperiksa BNN. Jaksa Penuntut Umum atau JPU menolak seluruh nota pembelaan atau pleidoy AKBP Dodi Prawira Negara. Jaksa menyatakan pembelaan yang dilakukan terdakwa Dodi tidak menguraikan secara utuh fakta dan juga bersifat subjektif. Polrestabes Semarang melakukan sidak ke masjid-masjid Semarang untuk mengecek kris kotak amal untuk mengantisipasi barcode palsu atau bukan atas nama masjid setempat. Hal ini dilakukan sebagai tindakan pencegahan setelah Bank Indonesia melaporkan adanya pria yang memalsukan kris. Ya, beberapa maling kotak amal di masjid dengan modus menempel kode kris palsu akhirnya berhasil diringkus polisi. Aksi tipu-tipunya ini sudah dilakukan pelaku di 38 masjid di seputaran Jakarta. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, hari ini Dewan Pengawas tengah memanggil dan juga memeriksa seluruh pimpinan KPK terkait dugaan pelanggaran etik atas penonaktifan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro serta pembocoran dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian ESDM. Meski awak media tidak melihat kedatangan Firly Bahuri, namun anggota Dewas memastikan seluruh pimpinan menjalani pemeriksaan hari ini. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terkait kasus dugaan korupsi di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Jawa Tengah. Pihak yang ditangkap tengah diperiksa di KPK. Yang terkait dengan OTT KPK terhadap pejabat di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Kementerian Perhubungan masih menunggu pernyataan resmi dari KPK. Usai jeda masih ada sejumlah informasi penting dan juga menarik lainnya. Tetaplah di Berita Satu Malam. Pemirsa, 2 wanita diduga pemandu karaoke mendapatkan aksi perundungan di Padang, Sumatera Barat. Kedua wanita diarak dan ditelanjangi, bahkan diceburkan ke laut. Kabel listrik dan internet di Jalan Raya Bogor, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur terbakar dan nyaris mengenai pengendara motor sore tadi. Kebakaran melanda sebuah toko swalayan di Jalan Sultan Syahrir, Kota Padang, Sumatera Barat pada Rabu siang. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, pemirsa, namun kerugian diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah. Puluhan pelajar menggelar konvoi dan membuat onar di Jalan Raya Ring Road, Kota Medan, Sumatera Utara. Selain konvoi, mereka juga terlibat tawuran dengan pelajar lainnya. Pemirsa, berbagai pasar sembako murah dan bantuan sosial disalurkan menjelang Idul Fitri. Meski harus antre berjam-jam, warga mengaku terbantu dengan sembako murah dan bantuan sosial yang diberikan. Idul Fitri masih lebih dari sepekan lagi, namun banyak warga yang memilih untuk mudik lebih awal. Seperti di Pelabuhan Samarinda yang mencatat sudah ada lebih dari 1.000 pemudik dengan tujuan Sulawesi.
Pemerintah menyiapkan beragam tawaran diskon pembayaran tol untuk perjalanan mudik sebelum dan sesudah cuti bersama. Tawaran diskon ini pemirsa disiapkan untuk mengurangi kemacetan jalur mudik pada masa cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Ya, waktu mudik sebentar lagi beberapa fasilitas untuk mendukung pemudik selama di perjalanan mulai dipersiapkan. Lantas bagaimana kesiapan ruas jalur dan juga fasilitas di jalur tol Cikampek atau Cikopo Palimanan yang menuju ke arah Jawa? Kita ikuti laporan koresponden Universe Elan Suherlan berikut ini. Kurang dari 2 pekan, masyarakat Indonesia akan memasuki momen mudik dan juga perayaan Idul Fitri. Jawa Tengah, pemirsa, diprediksi menjadi tujuan terbesar masyarakat pada momen mudik tahun ini. Ya, Presiden Joko Widodo meminta agar ada perbaikan manajemen arus mudik libur Lebaran Idul Fitri pada tahun ini. Pasalnya, pemirsa, jumlah pemudik diprediksi akan melonjak 45%. Hal itu disampaikan saat Jokowi meninjau kesiapan fasilitas mudik di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten pada Selasa kemarin. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berita 1 malam masih akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di dalam berita 1 malam. Kita akan ke informasi terkait dengan Keraton Kasunanan Surakarta yang kembali menggelar tradisi malam selikuran pada bulan Ramadan untuk menyambut datangnya Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar disebut sebagai malam yang mulia dari 1000 bulan. Ya, beberapa menu yang satu ini mungkin bisa jadi referensi Anda di bulan Ramadan, yaitu kuliner entok asap dari sebuah kedai makan di Kudus, Jawa Tengah yang menjadi favorit pengunjung. Alasannya karena cita rasa rempah yang melimpah. Pemirsa, usai jeda berita 1 malam akan hadirkan sejumlah informasi dari mancanegara. Tetaplah bersama kami. Sejumlah dokumen rahasia Amerika Serikat bocor di media sosial. Dokumen-dokumen itu berisi banyak informasi penting, mulai dari gambaran tentang pertahanan udara Ukraina hingga soal agen mata-mata Israel.